Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pertama-tama, izinkan saya menampilkan biodata diri saya dulu. Di sini. Perkenalkan, nama saya Devita Agustina. Saya biasa dipanggil Devita. NPM saya 24034010012. Saya berasal dari Prodi Teknik Lingkungan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang PPT yang saya buat dengan materi pengertian dan penerapan teknologi informasi di era modern. Baiklah, sebelum masuk ke materi yang akan kita bahas, saya akan bahas sedikit tentang perlunya teknologi informasi pada zaman sekarang. Yang pertama tentunya adalah tuntutan zaman yang semakin cepat, kemudian yang kedua adalah pengaruh globalisasi, yang ketiga adalah tekanan persaingan bisnis, keempat memperluas jaringan baru, yang terakhir adalah kompleksitas tugas manajemen. Kemudian dari kata teknologi dan kata informasi ini bergabung menjadi satu, menjadi teknologi informasi yang secara umum itu adalah perpaduan berbagai macam teknologi yang digunakan dalam pembentukan, penyimpanan, dan penyebaran informasi untuk berbagai aspek kehidupan manusia. Kemudian kita akan lanjut ke materi kita yang kedua. Di materi kita yang kedua itu adalah peranan teknologi informasi di berbagai bidang kehidupan. Jadi, teknologi informasi itu sudah menjadi pilar utama yang mendukung efisiensi, efektivitas, dan inovasi. Tentunya teknologi informasi ini juga berpengaruh banget ya di kehidupan kita sehari-hari, dari cara kita berkomunikasi, mengakses informasi, dan juga menjalankan berbagai aktivitas harian kita. Lanjut, kita akan membahas tentang peranan teknologi informasi di berbagai bidang kehidupan. Yang pertama adalah di bidang pendidikan. Saya sendiri sebagai mahasiswa sangat merasakan efek dari teknologi informasi ini sendiri pada saat pandemi COVID-19. Di situ kita tidak boleh keluar rumah dan semua pelajaran dilakukan secara daring atau online dari rumah. Dan di situ teknologi informasi itu sangat berguna banget, terutama dalam segi pembelajaran. Meskipun tidak bertatap muka, saya tetap bisa belajar dan menuntut ilmu lewat aplikasi Zoom, Google Meet, ataupun Microsoft Teams. Yang kedua, yaitu di bidang kesehatan. Di sini saya mengambil contoh yaitu Smart Card. Smart Card itu sendiri adalah aplikasi yang memudahkan akses informasi kesehatan pasien di rumah sakit. Semua riwayat penyakit dan perawatan tersimpan secara digital, dan itu menghemat waktu serta mengurangi penggunaan kertas dan dokumen. Kemudian yang ketiga adalah di bidang transportasi. Tentunya di zaman yang semakin berkembang ini, manusia berlomba-lomba menciptakan inovasi yang semakin canggih tentunya, dan salah satunya itu adalah pesawat autopilot, yang dimana pesawatnya ini tidak memerlukan pilot untuk menerbangkannya, melainkan melalui program komputer. Kemudian yang keempat itu ada di bidang jasa pengiriman. Dulu kalau kita mengirim surat itu harus ke kantor pos dan membutuhkan perangko, dan itu tuh waktunya sangat lama sekali. Jadi dengan adanya perkembangan teknologi saat ini, kita bisa mengirim surat melalui aplikasi email atau WhatsApp atau aplikasi lainnya. Dengan begitu menjadi lebih praktis dan cepat. Dan yang kelima itu ada di bidang bisnis atau dagang. Sekarang banyak banget e-commerce online yang menawarkan barang-barang ataupun kebutuhan sehari-hari, dan kita cukup mengakses lewat HP atau handphone, dan kita tinggal tunggu di rumah, kemudian barang itu diantar sampai rumah. Jadi kita tidak perlu datang atau bertemu langsung dengan pedagang. Yang keenam itu ada di bidang entertainment.
Contoh yang saya ambil itu adalah proses pembuatan musik. Jadi sekarang itu kita tidak perlu membeli alat-alat yang mahal atau alat musik yang lengkap untuk membuat sebuah musik, karena kita cukup menggunakan bantuan software atau komputer dan kita bisa mengedit. Dan yang terakhir yaitu yang nomor 7 itu adalah di bidang perbankan. Sekarang banyak kita jumpai aplikasi m-banking dan lain-lainnya, dan itu membantu kegiatan transaksi kita karena kita tidak perlu datang ke bank untuk mengurusnya. Jadi hanya melalui handphone dan kita cukup membutuhkan internet saja. Kegiatan transaksi bisa dilakukan di mana saja dengan menggunakan internet. Baiklah, itu adalah materi kita yang terakhir, dan saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kurang lebihnya ataupun salah kata dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.